kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Sekarang Tuhan, kami siap untuk menyambut Raja di atas segala raja. Kami siap untuk bersorak-sorai, untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama kita katakan, amin. Ayo adik-adik, kita mau naikkan suatu pujian, kita mau katakan, hai mari berhimpun. Turut semua
Selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kami segenap pimpinan King Generation TV mengucapkan selamat hari Natal bagi Anda yang merayakannya. Salam. Baik, malam ini kita akan membacakan berita selengkapnya dalam acara Liputan King Generation edisi Natal dengan tema The King of King, The Lord of Lord, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Rangkaian berita malam hari ini juga disertai dengan wawancara bersama narasumber kita yang kini telah hadir di Studio 1 King Generation TV. Berita pertama. Sekumpulan gembala yang sedang menggembalakan kawanan ternak pada waktu malam di kota Bethlehem menggegerkan warga sekitar dengan berita yang mereka sampaikan bahwa mereka telah melihat sosok bayi ajaib yang baru saja dilahirkan. Mereka sebut-sebut sebagai juru selamat dunia. Mereka mengemukakan bahwa sebelum mereka menemui bayi ajaib itu, mereka sebelumnya telah mendengar berita kelahiran bayi ajaib lewat kunjungan malaikat sorgawi. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan cerita dari salah satu saksi mata saat itu. Kita panggilkan Bapak John. Selamat malam Pak. Selamat malam, selamat Natal. Terima kasih Pak, selamat Natal juga. Wah, terima kasih banyak ya Pak karena telah memenuhi undangan untuk datang di Studio 1 saat ini. Terima kasih kembali juga. Baik, bisa Bapak ceritakan apa yang terjadi pada saat itu? Wah, saat itu kami mau perjalanan pulang dan kami ceritakan kepada siapapun yang kami temui dalam perjalanan pulang ke penggembala. Kami ceritakan kepada mereka dan mereka tidak percaya dan mereka terbengong-bengong dan terheran-herannya. Apa yang Bapak ceritakan kepada mereka? Saya ceritakan bahwa malaikat dan konser surgawi itu benar, ternyata ada. Benar? Maksud Bapak? Ya, jadi malaikat itu mengabari bahwa ada seorang bayi yang telah lahir dililit dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dan ternyata Pak? Dan ternyata itu benar. Pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar di atas mereka. Dan para gembala itu sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan berjumpa dengan bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan." Lalu tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Dan mereka berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah itu, malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala itu berkata kepada temannya, untuk segera pergi ke Bethlehem seperti pesan Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu, para gembala itu tiba, dan mereka melihat bayi Yesus sedang berbaring di palungan, seperti yang dikatakan oleh para malaikat surga. Mereka memberitahukan apa yang telah malaikat itu katakan tentang Yesus kepada Maria dan Yusuf. Kemudian para gembala itu menyembah bayi Yesus. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya sendirian.
Maka kembalilah para gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah dengan hati yang sangat gembira. Baik. Apa pesan Bapak untuk permisa yang ada di studio dan yang untuk di rumah? Pesan saya adalah, bayi ajaib itu bernama Yesus. Dia datang dalam keadaan menjadi seorang bayi yang dia dililit oleh kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dan menurut saya, dia akan datang yang kedua kalinya menjadi raja atas segala raja. Maksud Bapak, apa bedanya dia datang sebagai bayi dan apa bedanya ketika dia datang sebagai raja? Oh, jelas berbeda. Waktu saya temui, dia masih menjadi bayi. Dia masih di dalam lilitan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Dan menurut saya, dia akan datang yang kedua kalinya dengan kemuliaan, dan dia akan menjadi raja atas segala raja, dan dia akan menguasai dunia ini. Maksud Bapak? Maksud saya adalah, bagi yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak percaya kepada Alkitab, dia akan binasa seperti dia marah-marah ke orang tuanya, tidak taat pada orang tuanya, dia selalu membantah, malas, dan semacamnya itu. Wah, permisa, sangat ngeri sekali apa yang telah dibagikan oleh Bapak John. Berarti Pak, kita harus hidup sesuai dengan perintahnya. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih juga. Baiklah, permisa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, setelah pariwara berikut ini akan ada wawancara yang menarik dengan salah satu penonton yang ada di studio. Jangan kemana-mana, tetap di Liputan King Generation TV. Kembali lagi dengan saya di Liputan King Generation edisi Natal.
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak John tadi, bahwa menurut pendapat beliau, sekarang ini kita harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Dengan cara bertobat, percaya, tidak melakukan dosa lagi. Nah, saat ini coba saya beri kesempatan kepada permisa yang ada di studio. Ada yang ingin menceritakan kisah hidupnya? Boleh angkat tangan? Saya. Coba saya lihat di sebelah sini. Saya. Oh baik, ibu yang berbaju merah, boleh maju? Baik, untuk penonton yang lain jangan bersedih hati, karena nanti kita akan ada sesi yang lainnya. Baik. Selamat malam, Bu. Selamat malam juga. Baik, Ibu boleh memperkenalkan terlebih dahulu nama Ibu kepada permisa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nama saya adalah Juju. Apa yang ingin Ibu Juju ceritakan kepada kita semuanya? Saya tertarik sekali dengan yang dikatakan Pak John tadi. Saya dari kecil suka berbohong, pemarah, malas, semualah, Bu. Oh ya, Bu? Iya, Bu. Sebetulnya saya malu, tapi saya harus berkata jujur. Baiklah, silakan Ibu Juju ceritakan apa adanya kepada penonton semuanya, kita siap mendengarkan. Dari kecil saya jago berbohong, Bu. Saya sering bilang sudah bikin PR, padahal belum. Suka melawan orang tua, jarang baca Alkitab, sering main, bahkan pernah nonton video. Uang persembahan di sekolah minggu tidak saya masukkan kantong persembahan, malah saya buat jajan di kantin, Bu. Kalau banyak ulangan di sekolah, saya pura-pura pusing, biar sama mama tidak boleh masuk sekolah. Kalau terlambat datang ke sekolah, saya bilang sama bu guru, tadi sakit perut waktu mau berangkat. Padahal saya bangun kesiangan. Wah, apakah kebohongan Ibu berlanjut sampai sekarang, Bu? Tentu saja, Bu. Waktu remaja saya sering berkata pada mama, "Ma, nanti ada pramuka." Padahal saya ke rumah teman saya. Sering nyontek saat ulangan dan saya sering nyuri uang dari tas teman saya. Setelah berkeluarga, saya sering minta uang pada suami, alasannya untuk belanja, padahal uang saya pakai untuk beli kuota internet. Nah, kalau sekarang ada tamu nagih hutang, saya suruh anak saya berbohong, bilang ya, mama tidak ada, sedang pergi, padahal saya ada di kamar. Wah, anak Ibu ajarin berbohong juga? Iya, Bu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu setelah mendengar penjelasan dari Bapak John tadi bahwa Yesus akan datang dan lagi sebagai Raja? Saya takut, Bu, kalau Yesus datang sebagai Raja. Apa saya ini bisa tinggal di surga yang tidak ada dosanya itu, Pak? Saya ini kan tukang bohong. Jangan khawatir, Bu, kalau Ibu mau bertobat, Tuhan pasti mengampuni dan masih ada waktu untuk Ibu bertobat. Iya, Bu, saya mau bertobat dan mau percaya dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat saya pribadi. Baik, terima kasih banyak Bu Juju atas kesempatannya mau berbagi cerita kepada kita semua. Kita sangat terberkati sekali dengan cerita Ibu Juju. Sama-sama, Bu. Sebetulnya saya malu, tapi saya harus berkata jujur. Betul sekali, seperti nama Ibu, Ibu Juju alias Ibu Jujur. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Juju. Baiklah pemirsa, kita akan ikuti acara selanjutnya, tapi kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini dan tetap di King Generation edisi Natal. Hai Kapri, hai Kak Esther, hai Sergio, hai Reno. Mari bareng yuk. Kak, bentar Kak, Reno capek. Masa kayak gitu aja capek, ayo lari lagi. Kamu merasa lelah? Pusing kunang-kunang, itu gejala 5L. Apa tuh Kak? Letih,
lemah, lesu, lelah, dan lalai. Kamu anemia ya? Iya, Kak. Kamu anemia, kenapa ikut olahraga? Aku pengen aja, Kak. Kamu anemia atau kekurangan darah? Jangan lupa berdoa ya. Darah itu sangat penting untuk tubuh kita. Kalau kita kekurangan darah, maka tubuh kita akan sakit. Sama seperti kita membutuhkan darah, kita pun membutuhkan darah Yesus untuk menyucikan kita dari segala kejahatan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 disampaikan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi, habis minum obat kita berdoa ya, Kak? Iya, betul. Ayo kita berdoa buat Reno. Oke, kita berdoa ya. Amin. Udah baik kan belum, Reno? Udah, Kak. Ayo kita lari lagi. Oke. Susah banget sih ini soal-soalnya. Tadi guru jelasin, gak ngerti pelajarannya. Gimana ya? Susah ya deh pelajarannya. Iya nih, Pak. Mau lebih gampang nggak? Mau, apaan, Pak? Nah, Bapak punya nih. Daftarin aja. Nih, enak, bikin pinter. Cobain. Enak, Pak. Enak kan? Iya. Yuk, kerjain lagi pelajarannya. Susah nih, Pak, soal-soalnya. Masa sih masih susah? Padahal kan udah dibeterin. Gimana ya? Tadi sebelum belajar, kamu sudah berdoa belum? Belum, Ma. Ya pantas aja. Lain kali kalau kamu mau belajar, jangan lupa untuk berdoa supaya Tuhan Yesus tolong waktu kita belajar. Nah sekarang, ayo kamu berdoa. Oke, Ma, aku berdoa dulu. Bapa di surga, sekarang aku mau belajar. Tuh, Roh Kudus yang mimpin aku supaya nanti aku bisa jawab soal-soalnya. Tuhan juga yang memberikan hikmat ke aku ya, supaya aku bisa jawab soal-soalnya dengan benar. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, sekarang lanjutkan belajar lagi. Oke, Ma. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekarang kita menginjak pada berita selanjutnya. Beberapa waktu terus berlalu. Bayi ajaib itu terus bertumbuh menjadi seorang anak. Kala itu penduduk dan raja yang berkedudukan di ibu kota Yerusalem digegerkan dengan kedatangan tamu-tamu asing dari luar negeri. Pada setiap penduduk, tamu-tamu asing menanyakan di manakah tempat dilahirkan seorang raja. Setelah diadakan jumpa pers dengan tamu-tamu asing, didapatkan keterangan bahwa tamu-tamu asing tersebut adalah para sarjana astronomis yang mendalami ilmu astronomi dan ilmu perbintangan. Tujuan kedatangan mereka jauh-jauh dari negeri mereka adalah untuk menyembah raja baru tersebut. Bahkan tamu-tamu asing yang terkenal dengan sebutan orang Majus ini mempersiapkan persembahan buat anak ajaib tersebut berupa emas, kemenyan, dan mur. Tentu saja berita ini menggegerkan seluruh kota di Yerusalem. Ketika berita itu dimuat di berita utama,
Di harian Mazmur, tamu-tamu asing ini diundang untuk bertemu dengan raja sebagai kepala negara. Sebagai hasil perbincangan tersebut, raja mengeluarkan surat perintah untuk para staf ahli mempelajari kebenaran dari pendapat para tamu asing. Dari ahli-ahli agama dan ahli sejarah serta ahli kitab. Hasil penelitian kepustakaan memberikan jawaban yang cukup mengejutkan bahwa raja baru tersebut dilahirkan di kota Bethlehem. Di studio 1 King Generation ini telah hadir Bapak Ghazali bin Heroet. Kita panggilkan beliau dari Ketua Perhimpunan Iman dan Ahli Kitab Kuno Yerusalem, yaitu Bapak Ghazali. Terima kasih. Baik, silakan duduk, Pak. Selamat malam, Pak Ghazali. Selamat malam. Pak, Ghazali ini namanya binti Heroet. Heroet, apakah maksudnya Herodes, Pak? Iya, betul. Saya masih ada garis keturunan Herodes. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Pak karena telah datang di acara kita yang luar biasa ini. Nah, kira-kira bagaimana perjalanan Bapak? Ya, cukup melelahkan, tapi tak apa. Saya merasa senang berada di sini. Nah, menyambung berita yang tadi saya beritakan apa yang Bapak dan kawan-kawan dari Perhimpunan Imam dan Ahli Kitab Kuno temukan mengenai fakta lahirnya seorang raja tersebut. Ya, yang kami temukan keterangan dari salah satu nabi yang didukung oleh beberapa nabi lainnya dalam naskah-naskah dan buku-buku kuno bahwa raja itu akan lahir di Bethlehem. Wow, keren banget ya Pak. Biasa saja, bagi kami sudah lama mempelajari hal ini. Ini bukanlah hal yang aneh bagi kami. Maksud Bapak? Dari kecil, kami sudah menghafalkan tulisan-tulisan yang ada di buku-buku kuno tersebut. Oh ya, Bapak benar-benar hafal? Tentu saja. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Cukup Pak. Bisa-bisa nanti kita sampai pagi dengar cerita Bapak ini. Baik, apa tanggapan dari penemuan Bapak tadi? Oh, biasa saja. Kita kan tidak tahu apakah tamu-tamu asing itu sungguh-sungguh. Siapa tahu mereka cuma berpura-pura dan tujuan mereka hanya mau memata-matai negeri Israel. Kalau ternyata yang dikatakan tamu-tamu asing itu, kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Ya, sudahlah. Jangan terlalu memusingkan datangnya raja lah, juru selamat lah, atau apalah itu namanya. Maksud Bapak bagaimana ya Pak? Ya kan Anda tahu sendiri. Kami ini ahli kitab, kami ini imam, kami ini keturunan Abraham. Kami ini orang Israel asli. Kami disunat waktu kami masih bayi berumur 8 hari. Jadi ngapain lagi sih ngeributin soal datangnya raja atau apa itu namanya juru selamat. Orang-orang asing itu tahu apa? Mereka kan bukan orang Israel, mereka bukan orang Yahudi. Mereka itu sok tahu, apalagi ilmu yang mereka gunakan itu ilmu perbintangan. Kan nggak nyambung, sungguh aneh. Tapi beberapa waktu sebelum berita ini menggegerkan, ada juga loh Pak berita dari para gembala ternak Bethlehem yang memberitakan lahirnya bayi ajaib. Mungkin nggak ya Pak menurut Bapak bahwa bayi ajaib itu adalah sama dengan yang dimaksud dengan tamu-tamu yang tadi dikatakan sebagai raja yang baru? Gembala kok didengarkan? Gembala itu apa sih? Mereka kan cuma orang-orang yang tidak berpendidikan, jadi abaikan saja lah. Mereka memang suka menghayal pada saat menggembalakan domba mereka itu. Bisanya cuma melamun, gak ada kerjaan lain. Zaman sekarang mana ada lagi yang percaya dengan gembala gembel itu.
Lah masa pakai ada bayi ajaib segala? Saya nggak percaya tuh. Jadi, Bapak sendiri tidak mempercayai temuan Bapak dan teman-temannya bahwa di buku kuno tercatat Bethlehem sebagai tempat lahirnya juru selamat itu. Ya saya percaya dong sama buku-buku kuno itu. Kalau nggak percaya ngapain saya hafalkan? Tapi apakah sekarang ini juru selamat itu lahir? Kan belum tentu. Wong sampai sekarang kita masih menunggu juru selamat itu loh. Loh Pak, selaku ketua para gembala ternak Bethlehem malah berkata saat ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dia tidak datang sebagai bayi lagi. Nah, kira-kira bagaimana sih pendapat Bapak mengenai anak ajaib yang disebut namanya itu adalah Yesus? Saya tidak berani memberi komentar tentang anak ajaib Yesus itu. Tetapi saya tidak percaya kalau dia itu juru selamat. Yesus datang lagi sebagai raja. Hahaha. Menurut saya, sampai saat ini pun kita masih menunggu datangnya Sang Mesias juru selamat dunia. Juru selamat itu belum lahir. Kiamat itu masih jauh. Kita santai-santai sajalah dalam menjalani kehidupan ini. Tidak perlu terburu-buru dalam mempersiapkan kedatangan raja di atas segala raja. Walaupun dia lahir di kota Bethlehem, banyak sekali bayi-bayi yang lahir di Bethlehem. Apa istimewanya Yesus itu? Walau menurut para gembala ada peristiwa ajaib yang menyangkut kelahirannya. Saya tidak percaya dengan pemerintahan gembala yang dibesar-besarkan itu. Walaupun menurut para gembala ada peristiwa yang ajaib yang menyangkut kelahirannya. Nah terus walaupun ada tamu-tamu asing yang ahli ilmu perbintangan datang untuk menyembah anak itu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya pikir tamu-tamu asing yang disebut orang Majus itu tidak memahami naskah-naskah dan buku-buku kuno. Ilmu perbintangan sungguh asing bagi kami. Baiklah, terima kasih Pak Gozali atas waktu dan kedatangannya Bapak jauh-jauh dari Timur Tengah kemari. Saya senang bisa berada di Indonesia, terutama di KGTV Jakarta ini. Selamat menikmati suasana di Jakarta ya Pak. Semoga Bapak cocok dengan makanan-makanan yang ada di Jakarta ini. Nah, demikianlah permisah hasil wawancara dengan Bapak Gozali binti Heroet. Sebelum kita mendengarkan pendapat dari permisa yang ada di rumah, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gozali. Roti bakarnya rasa coklat keju dan minuman sweet breeze. Iya, enak banget loh. Teman-teman, tahu nggak kalau makanan kita bukan hanya makanan jasmani saja loh, tapi makanan rohaninya juga.
Makan rohani kita tadi sudah diisi belum? Sudah dong, kan tadi sudah baca firman Tuhan. Kan tertulis di Alkitab, di Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yap, benar banget tuh Diva. Selain kebutuhan jasmani kita isi, kebutuhan rohani kita juga harus kita isi. Aku lagi perhatiin pohon yang aku tanam nih. Di bulan aku dapat tugas dari Bu Guru untuk menanam pohon. Oh, terus kenapa kamu ngeliatin tanamannya terus, Tim? Aku perhatiin tanamanku gini-gini aja. Padahal setiap hari aku udah siram loh. Oh, begitu, Tim. Kamu gak usah sedih lagi, karena aku punya oke, dijamin bakal tanaman kamu tuh subur banget dan berbuah lebat. Aku tuh di rumah juga nanam, tanamanku subur semua, banyak buahnya. Oke deh, aku coba ya. Seperti Matius 7 ayat 17. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi teman-teman, ayo ikut komunitas biar kita menghasilkan buah yang baik. Yuk teman-teman masuk komunitas. Ayo ikut King's Generation. Baik, kembali lagi di acara yang luar biasa dengan edisi Natal di King Generation. Nah, sekarang waktunya kita melakukan tanya jawab. Tadi kita sudah mendengarkan wawancara dari narasumber yang luar biasa, dari Bapak John, dari Ibu Juju, dari Pak Gonzali, bagaimana menurut pendapat mereka. Nah, sekarang pemirsa cepat-cepat ambil handphonenya, kita mau komentar siapakah Yesus itu. Pertanyaannya saya ulangkan sekali lagi ya. Siapakah Yesus itu menurut Termisa yang ada di rumah? Yuk ketik cepat-cepat karena di sini akan ada hostnya yang mencatat siapa yang terlebih cepat, siapa yang sudah komentar. Yuk kita cepet-cepet yuk, kita mau komentar. Saya kasih waktu ya. Baik, dari wilayah Timur 1 sudah ada nih. Wah, wilayah Ciledug juga udah ada. Yuk yang lainnya yang belum kita sama-sama komentar. Dari Westrup sudah ada adik-adik yang luar biasa juga. Yang lainnya nih yang belum disebutkan. Timur 2 juga sudah ada. Dari Jakut, wah yuk kita mau cepet-cepet permisah karena setiap yang komentar di kolom ini semuanya akan mendapatkan goodie bag, bingkisan Natal yang luar biasa. Nanti akan dicatat namanya, jadi jangan ragu ya untuk berkomentar. Masih ada waktunya. Oke, baik. Waktu sesinya sudah habis. Nanti akan ada operator, akan ada host yang mencatat siapa saja yang sudah berkomentar. Dan nantikan bingkisan yang Natal yang luar biasa di rumah permisa masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Anda letih, suka mengeluh, kurang bersemangat, Apa yang membuat kalian merasa seperti itu? Kenapa ya? Padahal asupan gizi sudah terpenuhi. Makan
3 kali sehari. Dan sudah minum vitamin juga. Apa yang salah ya? Stop! Jangan minum sembarangan vitamin. Tapi, minumlah vitamin Dovita. Memang benar, saya sudah membuktikannya. Dovita. Doa, firman, taat tidak akan lesu lagi. Bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk semua usia. Dovita. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik, Bapa engkau baik. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Natal tahun ini Natal yang berbeda, karena merayakannya online saja. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah mingguku. Membuat aku sedih, sepi. Tapi ternyata teman aku ada yang memberikan kado Natal. Dan Natal itu adalah kado yang terindah dari Tuhan Yesus. Jadi, yuk kita
Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar ada banyak berita tentang Engkau. Ada wawancara. Hari ini kami mau Engkau berbicara kepada kami supaya kami mengerti siapa Yesus. Terima kasih. Roh Kudus, tolong kami. Kami semua mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini adalah hari spesial. Kita merayakan Natal. Dari pertama, Kakak Linda sudah dengar ada 3 orang yang diwawancara. Seorang gembala yang saat itu dia menyaksikan bahwa benar-benar di kota Bethlehem ada seorang bayi yang lahir dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Kesaksian tadi luar biasa. Ya. Dan ada juga orang yang bersaksi, seorang ibu Juju. Dia bersaksi bahwa dari kecil dia hidupnya tidak benar. Dia berbohong, dia melawan orang tua, dia menipu sampai dia remaja, bahkan sampai ibu ini berumah tangga. Dia menyuruh anaknya bohong. Lihat adik-adik, bagaimana dosa itu serius. Jangan main-main dengan dosa. Kalau kita pikirkan masih anak-anak, boleh dong bohong. Terbukti ibu Juju yang tadi itu karena dari kecil dia bohong dan dia mungkin sudah berusaha untuk berbuat baik. Tapi tidak bisa, Alkitab memberitahu tidak ada bisa seorang pun berbuat baik. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari dosa tanpa seorang penolong. Adik-adik, perhatikan di sini. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup benar tanpa pertolongan seseorang. Siapakah seseorang itu? Kita lihat, kita baca satu firman Tuhan. Di Yohanes 3 ayat 16. Pasti semua adik-adik dan semua anak sekolah minggu rasanya Kakak Linda pikir pasti kalian tahu semua. Coba sama-sama, gak usah baca Alkitabnya. Ada yang bisa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, diberikan kepada kita untuk penebusan dosa kalian dan dosa Kakak Linda. Kenapa? Karena dari semula Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk dikasihi. Manusia diciptakan untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan besar bersama-sama dengan Allah. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa lewat Adam. Dosa itu turun kepada kita. Dan Bapa di surga lihat, karena begitu besar kasihnya kepada Allah, kepadamu, kepada Kakak Linda, Dia memberikan anaknya Yesus Kristus menjadi penyelamat umat manusia. Setiap tahun kita merayakan Yesus mati, Yesus lahir di kota di Bethlehem. Kita merayakan, kita menyanyi, kita melakukan pesta, kita bersukacita. Tapi kita kadang lupa, untuk apa Dia lahir ke dunia? Untuk menyelamatkanmu, untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan adik-adik. Tidak peduli besar atau kecil, engkau butuh Yesus. Buktinya ibu yang tadi ya, dari kecil, dari sekolah minggu katanya dia harusnya kasih persembahan, dia tidak kasih, dia jajan. Dosa itu akhirnya membuat dia sampai remaja, dia bilang ke mamanya, "Ma, ada pramuka." Padahal dia main. Dan dia ke gurunya bilang, "Maaf, aku pusing tadi jadi aku gak sekolah." Padahal dia terlambat bangun. Bahkan sampai dia berumah tangga, dia berbohong kepada suaminya. Sekali lagi kakak bilang, dosa itu serius adik-adik. Jangan main-main dengan dosa. Karena itu kita butuh seorang penolong. Yesus Kristus namanya.
Amin. Coba lihat tadi kesaksian Pak Gojali. Dia memang, dia katanya, dia tadi mengaku bahwa dia keturunan siapa? Adik-adik keturunan siapa dia? Keturunan Herodes. Katanya, Herodes itu adalah seorang raja saat itu yang dia salah satu orang yang tidak suka mendengar ada raja lahir. Makanya dia menyuruh orang Majus yang tadinya pergi ke sana itu untuk apa? Balik lagi ke sini, beritahu di mana Yesus itu lahir. Karena dia akan menyembah. Itu mulutnya yang ngomong. Dia berbohong. Dia bukan mau menyembah Yesus, tapi dia mau membunuh Yesus. Adik-adik, Kakak Linda beritahu sekarang betapa pentingnya ada Yesus dalam hatimu. Tanpa Yesus tidak bisa seorang pun berbuat baik. Karena itu Yesus mati di kayu salib. Dia datang ke dunia, lahir di Bethlehem. Bahkan dia dikatakan hanya lahirnya di kandang domba. Tapi tidak jadi masalah dimanapun dia lahir. Yang penting kuasanya tidak berubah. Yesus lahir di kandang domba. Dia besar. Dia mengabdikan hidupnya. Dia mengerjakan tugasnya Bapa. Lalu dikatakan dia mati di kayu salib. Waktu dia mati, dia bukan mati karena ditusuk, dia bukan mati karena dipaku. Tapi di kata-kata terakhirnya dikatakan, Bapa, ku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Artinya dia menyerahkan dirinya untuk menjembus dosamu, dosa Kakak Linda. Ada pergantian di kayu salib. Seharusnya Kakak Linda yang dihukum. Seharusnya kita semua yang berdosa yang dihukum. Tapi Yesus datang. Dia katakan diambil dosa kita. Ditaruhkan kepadanya. Di kepalanya dikasih mahkota duri. Supaya apa? Supaya pikiranmu menjadi pikiran Kristus. Adik-adik, yuk kita belajar. Kita katakan, Bapa, aku mau. Aku mau kematianmu di kayu salib menebus dosaku. Anak-anak sekolah minggu, engkau sudah ada Yesus dalam hatimu. Tapi mungkin di luar sana, teman-temanmu di sekolah, apakah mereka benar-benar ada Yesus dalam hatinya? Atau mereka pernah mendengar bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Pernahkah mereka dengar? Pertanyaannya, maukah engkau memberitahu kepada mereka? Bukankah adik-adik di rumah, engkau tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu karena ada orang yang memberitahu kepadamu? Hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, ini aku mau memberikan hidupku menjadi alat bagimu. Kita lihat satu ayat, Kisah 1 ayat 8. Alkitab mengatakan waktu Yesus mati, dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan apa yang dia lakukan? Ketika dia naik ke sorga, dia katakan, aku akan memberikan penolong bagimu, yaitu pribadi Yesus sendiri, namanya Roh Kudus. Amin. Yesus memang naik. Alkitab mengatakan dia naik menjadikan tempat bagi kita orang percaya. Tapi 1 Korintus Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana adik-adik? Saksi di mana? Di Yerusalem, di rumahmu, di mana lagi? Di seluruh Yudea, di lingkunganmu, di Samaria, di sekolahmu, dan sampai ke ujung bumi. Dimanapun kau berada, engkau harus menjadi saksi Kristus. Bisa tidak? Bisa, karena ada kuasa Allah diberikan kepadamu. Roh itu ada di dalam hatimu, adik-adik. Amin. Di dalam hatimu ada Roh Kudus. Berarti engkau punya kuasa untuk menjadi saksi seperti gembala tadi. Mereka menceritakan, gara-gara gembala itu yang saksi mata, dia menceritakan, dan 12 murid Yesus menceritakan, sampailah berita itu kepada kita. Amin. Kakak Linda bersyukur sekali pernah mendengar cerita tentang Yesus. Karena itu Kakak Linda hidup dan percaya kepada Yesus. Amin. Adik-adik, yuk, mau Yesus nanti bukan datang sebagai bayi, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja.
Setiap kita, tidak pandang umur, tidak kecil, tidak besar, tidak kakek, tidak apapun. Semuanya tidak terbatas. Mereka semua akan melihat Kristus datang dalam kemuliaan. Siapkah engkau menyambut dia datang sebagai raja di atas segala raja? Kalau ada Yesus dalam hatimu, Kakak Linda pastikan engkau bisa menyambut dia. Amin. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau pintar, tetapi karena Yesus yang ada dalam hatimu. Dialah yang memimpin kita semua ke dalam kebenaran. Amin. Adik-adik, yang pertama sekali hadir di ibadah Natal, di ibadah ini, di ibadah pertama kali engkau melihat ibadah ini dan engkau tidak yakin apakah engkau diampuni dosanya, atau apakah ketika Yesus datang dalam awan kemuliaannya, apakah engkau bisa melihatnya? Kalau engkau tidak yakin, karena tidak seorang pun bisa melihat dia tanpa ada Yesus dalam hatinya. Hari ini, adik-adik, kalau engkau tidak yakin dalam hatimu ada Yesus, Kakak Linda ajak kalian berdoa. Pegang tanganmu, letakkan tanganmu di dada. Ikuti doa Kakak Linda. Tuhan Yesus, aku tahu, aku dengar bahwa Engkau akan datang sebagai raja di atas segala raja. Aku berdoa Tuhan, aku minta karya-Mu di kayu salib menebus dosaku. Aku mau Engkau ada di hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ketika engkau mengatakan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, engkau ada di hatimu, maka saat itu juga Yesus ada di dalam hatimu. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan mau digantikan oleh apapun. Yesus akan membawamu ke dalam kemuliaan. Dan Yesus akan membuatmu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Hari ini memang banyak pandemi, jangan pernah takut. Amin. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Roh Kudus turun atasmu. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan sama-sama meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan sambut. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Bangkit berdiri, angkat tangan. Katakan, mulia, sembah Raja mulia. Yes. Amin. Kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau. Raja di atas segala raja.
Tuhan, Engkau menyerahkan dirimu untuk mati di kayu salib, menebus setiap kita, setiap kami yang berdosa. Terima kasih untuk kematian-Mu. Kami ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Kami layak menyambut kedatangan-Mu kembali sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami melepaskan damai sejahtera untuk bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Ada sukacita surga, ada damai sejahtera Tuhan penuhi Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki tahun 2021 bersama dengan Engkau. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia. Kami lepaskan berkat atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Gereja-Mu bangkit. Kami bangkit. Anak-anak bangkit di dalam Engkau. Mulut kami menceritakan keselamatan yang daripada-Mu. Hidup kami menjadi teladan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Adik-adik, angkat tanganmu. Terima berkat spesial di akhir tahun ini. Apa yang kau doakan selama ini, hari ini jadi atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau melihat anak-anakmu mengangkat tangan. Saat ini kami lepaskan berkat Allah atas anak-anak, atas mereka semua yang berdoa kepadamu. Kami katakan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu. Kami terima sukacita. Kami tidak takut apapun, sebab Engkau berjalan di depan kami, menjadi panglima perang kami. Kamilah pemenangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua adik-adik yang di rumah katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Berkati mereka semua. Berkati keluargamu, berkati teman-temanmu. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tidak terasa permisa, ternyata acara kita sudah berakhir sampai dengan sekarang. Nah permisa, jangan bersedih karena kita masih banyak acara yang luar biasa. Dan tetap nantikan ya. Dan tetap pastikan semua permisa ikut dalam acara yang luar biasa. Sekian dari saya, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan memberkati.
dan tahun baru. Selamat Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas semuanya. Christmas. Semangat. God bless you. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Kami dari Guru Sekolah Minggu Timur 1 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Hai, kami dari Westrum. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Guru Sekolah Minggu GKKD Jakun mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Selamat Hari Natal adik-adik. 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 Dan selamat menyambut tahun baru. Dan selamat menyambut tahun baru. Dan selamat menyambut tahun baru. Dan selamat menyambut tahun baru 2021. 2021. God bless you.